Oke, halo rekan-rekan. Jadi di kesempatan ini saya bikin video sekaligus menjawab pertanyaan dari rekan-rekan mengenai pertama akurasi, lalu sudut di dalam nozzle dan seterusnya. Jadi inti dari pembicaraan kita kali ini, kita akan bahas mengenai cara menganalisa sudutnya. Oke, buat sampel di sini ada. Oke, saya dekatkan ya. Ada sebuah laras dari unit 941 Jericho. Oke. Laras ini diklaim tidak bisa akurat ketika digunakan untuk pelatihan nembak. Jadi kita akan analisa seberapa bengkok dan di mana bengkoknya. Jadi gini, kita bisa pakai sigmet, ya kan? Seumpama nih laras nih, kita bisa pakai sigmet, tetapi dia hanya akan mengukur outer diameter dari laras tersebut, yang artinya kita tidak tahu dia bengkok kemana atau bengkoknya berapa derajat, berapa mikron gitu ya. And then Oke, jadi di sini intinya adalah laras ini kita cekam dengan alat putar apapun yang bisa kita pakai. Kalau di sini saya contoh pakai mesin ini, teman-teman bisa pakai bor atau alat putar apapun yang bisa mencekam larasnya. Jadi untuk praktek kita bisa cekam laras ini. Kemudian teman-teman bisa pakai tachometer untuk tahu selisih. Saya deketin ya, selisih jarak yang terjadi. Oke, jadi kalau seumpama kita deketin dengan tachometernya, agak susah ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dengan kondisi mesin berhenti pun kita bisa tahu selisih jaraknya, selisih bengkoknya di mana. Ini masih 0. Kita akan adjust, kita beri. Nah, ini kan masih 0. Jarumnya ketemu dengan laras. Oke. Kita bisa adjust di tachometernya. Kita kasih pressure sedikit, 1 putaran, yang artinya 1 mm. Jadi 0 yang kita baca sekarang ini, nah ini ke arah 10 berarti 1,1, ke arah angka 90 ini berarti 0,9, karena sudah 1 putaran ya, bukan 0 lagi. Seandainya ini kita jalan ngikutin laras, ini pun sudah ketahuan di sini. Nah, di sini ada selisih, mulai bengkok. Nah, kenapa kita pakai alat cekam yang berputar? Ini untuk menghitung rata-rata secara keseluruhan. Kalau begini kan jarumnya mengukur satu sisi nih ya. Nah, kita akan bikin dia bisa berputar, misalkan kayak begini. Nah, jarum di tachometer kan selalu bergerak, jadi kita bisa dapat nilai rata-rata, bukan hanya satu sisi larasnya aja. Oke. Cara simpelnya adalah misalkan pakai spidol yang kita gores ke outer diameter dari laras. Tapi berhubung saya harus kasih report kepada rekan-rekan yang masukin unitnya kemari, jadi saya akan buat seperti ini. Sorry, kelihatan nggak sih? Di sini ada sebuah kamera yang terhubung yang menghadap ke tachometer. Jadi dia akan mencatat perjalanan tachometer dari ujung laras seperti ini. Kemudian dia akan terhubung dengan sistem pencatatan saya, di mana dia tachometer ini akan bergerak ke sistem saya, supaya kita dapat rate yang akurat untuk kita bisa laporkan sebagai analisa. Oke. Sebagai misal seperti ini.
Kita ambil ujung larasnya ketemu dengan tachometer, and then kita kasih pressure di 0. Sebenarnya bukan 0, tapi ini sudah 1 putaran, jadi 0 ini menggantikan 1 putaran. Oke. Ketika kita jalan, jarum di tachometer bisa terbaca antara 94 sampai ke 1, ke 0, ke 1. Kalau kita bikin dia jalan ke pangkal laras, kita akan tahu semakin kelihatan nah ini udah 80 sampai 0, 80 sampai 1, 85 sampai 1, 0,8 sampai 1, 0,8 sampai 1,5. Nah, di sini kita bisa lakukan pencatatan nilai rata-rata seberapa bengkok dia. Jadi bukan hanya satu sisi, tetapi ke seluruh sisi laras. Ini sudah 0,7 sampai dengan 1,5. Jadi ini semua pencatatan akan terhubung dengan sistem kami di sini. Nah, jarum takonya bergerak. Oke. Kita catat ini ke file digital supaya itu bisa membantu saya di tim saya untuk saya bisa bikin analisanya. Jadi kita harus benerin larasnya seperti apa dan ke arah mana. Kita akan analisa sampai ke pangkal laras dari ujungnya ya. Oke, setelah dapat semua perjalanan dari ujung sampai ke pangkal laras yang ditunjukkan pakai tachometer, dia akan tercatat ke sistem kami. Jadi kebetulan saya kan ada di bagian mekanik dan analisa. Ini akan membantu saya untuk melakukan bikin primbon gitu ya ceritanya, gimana menyelesaikan akurasi di laras ini. Oke teman-teman, ini bukan hanya berlaku di laras saja, tetapi analisa sudut ini bisa juga kita gunakan, kita terapkan untuk kita bikin nozzle. Jadi nozzle ketika diperbesar untuk tujuan di upgrade powernya, itu tidak selalu kita perbesar nozzle-nya, tetapi kita perlu adjust sudutnya. Kebayangkan waktu teman-teman bikin air muncrat lebih jauh dari selang, caranya adalah ujungnya ditutup dengan ibu jari atau jari yang lain. Nah, tidak selalu lubang yang besar itu menghasilkan power yang besar. Kita harus perhitungkan sudutnya supaya itu bisa mendapatkan tambahan tenaga dari pemampatan sebelumnya. Oke teman-teman, next video kita akan ngobrol lagi banyak gitu mengenai adjustment, dan sementara ini saya akan lanjut lagi bikin fixing di larasnya. Kita akan ngobrol di next video ya. Thanks for watching. Salam satu laras, CK Production.